Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repan Aditya Nugraha. Dan saya Ermas Nurjaya Pamungkas. Di sini kami akan membuat tugas podcast yaitu tema pendidikan yang berjudul Pentingnya Pendidikan Agama Islam, kunci membangun generasi berkarakter baik. Di sini saya kedatangan guru yaitu Bu Risma sebagai guru agama. Di sini kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Ibu akankah peran guru PAI tergantikan oleh teknologi seperti kecerdasan buatan AI, atau justru AI dapat menjadi alat bantu yang efektif? Oke, jadi ini tugas untuk apa? Podcast, Bu. Iya, tugas mata pelajaran apa? TK, Bu. TIK. Mepet sekali ya, Anda Ya, Bu. bagus sekali ngambil waktunya. Jadi pembelajaran kalau tugas itu jangan ditumpuk ya. Ya, Bu. Oke, karena Ibu sebagai narasumber langsung aja. Sebelumnya perkenalkan, Ibu adalah seorang guru pendidikan agama Islam jenjang SMP. Sudah kurang lebih 8 tahun mengajar pendidikan agama Islam. Insya Allah semoga informasi yang Ibu share hari ini bisa bermanfaat. Amin. Seperti yang pertanyaan yang sudah diajukan, bahwa apakah peran guru bisa digantikan oleh AI? Ya, Bu. Ya, seperti itu. Rasa-rasanya guru manapun tidak akan bisa tergantikan ya, meskipun oleh kecerdasan AI sendiri. Meskipun dari segi pengetahuan ataupun misalnya ilmu dan lain sebagainya, mungkin AI bisa memberikan informasi yang jauh lebih lengkap, tapi keberadaan dan peran guru tuh nggak bisa digantikan. Misalnya, kalau misalnya dalam hal adab atau misalnya dalam hal pendidikan agama Islam, AI mungkin bisa ngasih tahu kamu materi tentang tajwid secara lengkap. Tapi barangkali untuk penerapan dalam membaca Al-Quran itu nggak bisa. Jadi harus tetap ada guru pembimbingnya secara langsung yang bisa mengajarkan, yang bisa memberitahu apakah bacaan ini tuh tepat, bacaan ini benar atau tidak. Jadi peran guru itu sangat penting dan keberadaannya tidak bisa digantikan oleh AI sehebat apapun. Seperti itu. Setuju nggak kamu dengan pernyataan Ibu yang kayak gitu? Setuju, Bu. Setuju. Lanjut. Oke, Bu, lanjut yang nomor 2, yaitu Metode belajar seperti apa yang paling efektif Ibu gunakan untuk menanamkan rasa beragama yang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa? Metode belajar untuk menanamkan, Ibu ngerti pertanyaannya. Jadi kalau belajar agama itu harus dilihat dari segi umur sih sebenarnya gitu. Karena selain perkembangan secara fisik maupun psikis ya, agama itu kan pengalaman ya. Jadi yang harus dicontohkan terutama oleh Ibu sebagai guru PAI ya, dari contoh dulu, teladan gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu pengen anak-anaknya bisa belajar ngaji, berarti Ibu harus bisa ngaji terlebih dahulu supaya nanti anak-anaknya bisa semangat pengen bisa jadi kayak gurunya gitu. Jadi contoh atau teladan itu penting, salah satu metode yang penting. Kemudian ada lagi metode belajar drill, namanya itu adalah pengulangan. Jadi ketika dalam tahap membaca Al-Quran, terutama ketika akan mengajarkan Al-Quran, jadi harus tetap diulang tiap hari. Makanya nggak bisa belajar Al-Quran itu misalnya seminggu sekali, karena kalau misalnya nggak diulang, nanti pembelajarannya nggak bakalan nempel. Tapi beda sama anak atau misalnya sama orang yang ketika belajar Al-Quran dia dikasih tahu sekali, kemudian diulang terus-menerus, itu pasti beda hasilnya. Ya, kemudian selain itu, karena menurut Ibu ya, metode ceramah tuh paling penting dalam menyampaikan materi PAI. Kenapa? Karena kalau misalnya si siswa mendapatkan informasi dari AI tapi nggak ada yang ngejelasin secara rinci, bisa jadi pengetahuannya itu stuck di situ, atau misalnya pengertiannya itu jadi salah paham kalau nggak ada yang ngejelasin. Makanya metode ceramah itu merupakan salah satu metode yang sangat penting juga supaya pemahaman kita bisa sama-sama. Jadi yang satu
ke kanan, yang lainnya juga ikut ke kanan, yang satu ke kiri sama juga ikut ke kiri, jadi nggak beda gitu. Kemudian kalau di zaman sekarang ini yang tadi AI-nya makin canggih, nggak ada salahnya belajar menggunakan atau melibatkan teknologi berupa AI untuk mempermudah ataupun untuk membuat pembelajaran itu menjadi joyful atau menyenangkan gitu. Jadi banyak sebenarnya metode yang bisa digunakan, tapi mungkin yang paling penting yang tadi Ibu sebutkan seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir Bu, ini apa pesan kunci yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda saat ini mengenal pentingnya pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari? Untuk semuanya yang menonton video podcast ini, terutama yang ada di sini ya, pendidikan agama Islam itu penting untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif. Semakin maju dunia kita nggak tahu kedepannya seperti apa, teknologi canggih yang seperti apa lagi yang bakalan muncul, kemudian lingkungan yang seperti apa lagi gitu ya. Jadi menurut Ibu pendidikan agama Islam itu sangat penting dan harus ditanamkan dalam diri setiap individu. Kalau misalnya kita sudah mempunyai iman atau agama yang kuat, ketika lingkungan kita berubah, kita akan beradaptasi dan tetap pada pegangan kita, pada batas-batasnya kita. Tapi kalau misalnya kita nggak punya iman atau pegangan yang kuat, atau misalnya kita menyepelekan pendidikan agama, itu akan sangat merugikan diri kita sendiri. Ketika lingkungan kita jelek, kita pasti mudah terbawa arus. Tapi kalau kita kuat imannya, insya Allah kita bakalan tahu tujuan kita akhirnya kemana, apa yang mau kita lakukan, apa yang kita capai. Jadi untuk semuanya di sini, terutama siswa-siswi SMP, mungkin pembelajaran agama itu tidak semenyenangkan pembelajaran yang lain, tapi ingatlah bahwa esensi dari pendidikan agama itu adalah untuk diri kita sendiri, membentengi diri kita sendiri. Jadi meskipun kamu malas, meskipun kamu bosan, jenuh, jalanin aja. Capek, istirahat dulu. Yang gak boleh tuh berhenti, apalagi membaca Al-Quran. Dari membaca Al-Quran kita bisa mendapatkan ketenangan nomor satu. Kemudian ketika kita memahaminya, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dari situ kita secara gak langsung kita berbicara dengan pencipta kita, jadi supaya hati kita gak kering, gak terjerumus ke yang lain-lainnya, kayak gitu ya. Tolong dijaga sholatnya, tolong dijaga bacaan Al-Qurannya, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin Bu. Amin. Ya, Itu saja. ya Bu, itu saja. Ibu yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.